Bahan Persekutuan Perempuan Wilayah GKI Pondok Indah. Kisah perempuan di Alkitab. Susana adalah seorang orang diam di Babel. Yoyakim namanya. Ia mengambil seorang istri yang bernama Susana, anak Hilkia. Istrinya itu amat sangat cantik dan takut akan Tuhan. Karena orang tuanya benar, maka anak mereka dididik menurut Taurat Musa. Adapun Yoyakim adalah amat kaya dan dimilikinya sebuah taman yang berdekatan dengan rumahnya. Oleh karena ia paling terhormat di antara sekalian orang, maka orang-orang Yahudi biasa berkumpul padanya. Nah, dalam tahun itu ada 2 orang tua-tua dari antara rakyat ditunjuk menjadi hakim. Tentang mereka itulah Tuhan telah berfirman, "Kefasikan telah datang dari Babel, dari kaum tua-tua, dari para hakim yang berlagak mengemudi rakyat." Orang-orang tua-tua itu sering mengunjungi rumah Yoyakim, tempat setiap orang yang mempunyai suatu perkara datang kepada mereka. Apabila menjelang tengah hari, rakyat sudah pergi, masuklah Susana untuk berjalan-jalan di taman suaminya. Kedua orang tua-tua itu setiap hari mengintip Susana. Apabila ia masuk dan berjalan-jalan di situ, maka timbullah nafsu berahi kepada Susana dalam hati kedua orang tua-tua itu. Mereka lupa daratan dan membuang muka, sehingga tidak memandang surga dan tidak ingat kepada keputusan yang adil. Sedang mereka menunggu saat yang baik, maka pergilah Susana ke taman itu seperti yang sudah-sudah. Ia hanya disertai 2 orang dayang. Karena cuaca panas, maka ia mau mandi di taman itu. Tiada seorang pun ada di sana, kecuali kedua orang tua-tua itu yang bersembunyi sambil mengintip Susana. Kata Susana kepada dayang-dayangnya, "Ambilkanlah aku minyak dan urap, dan tutuplah pintu-pintu taman, maka aku dapat mandi." Segera setelah dayang-dayang itu keluar, bangunlah kedua orang tua-tua itu dan bergegas-gegas menuju Susana. Berkatalah mereka, "Pintu-pintu taman sudah tertutup dan tidak ada seorang pun melihat kita. Kami sangat cinta berahi kepadamu. Berikanlah hati saja dan tidurlah bersama-sama dengan kami. Tetapi kalau engkau tidak mau, kami naik saksi terhadapmu, bahwa seorang pemuda kedapatan padamu, dan bahwa oleh karena itulah maka dayang-dayang itu kau suruh pergi." Bernafaslah Susana lalu berkata, "Aku terdesak sekeliling, sebab jika hal itu kulakukan, niscaya mati menanti aku. Jika tidak kulakukan, maka aku tidak lolos dari tangan kamu. Namun demikian, lebih baiklah aku jatuh ke dalam tangan kamu dengan tidak berbuat demikian, daripada berbuat dosa di hadapan Tuhan." Lalu Susana berteriak-teriak dengan suara nyaring, tetapi kedua orang tua-tua itu pun berteriak-teriak pula melawan Susana. Yang satu lari membuka pintu taman. Demi teriak di taman itu didengar oleh orang-orang yang ada di dalam rumah. Bergegas-gegas masuklah mereka lewat pintu samping untuk melihat apa yang terjadi dengan Susana. Setelah kedua orang tua-tua itu memberikan keterangan-keterangan, maka amat malulah para pelayan, sebab belum pernah hal semacam itu dikatakan tentang Susana. Ketika keesokan harinya rakyat berkumpul lagi pada Yoyakim, suami Susana, datang pula kedua tua-tua itu penuh dengan angan-angan fasik terhadap Susana untuk membunuh dia. Di depan rakyat mereka berkata, "Suruhlah ambil Susana anak Hilkia, istri Yoyakim." Maka diambillah dia. Datanglah Susana dengan disertai orang tuanya, anak-anaknya, dan kaum kerabat, sanak saudara, dan semua yang melihat Susana menangis. Sementara kedua orang tua-tua itu berdiri di tengah-tengah rakyat dan meletakkan tangan mereka di atas kepala Susana. Maka Susana sendiri menengadah ke surga sambil menangis, sebab hatinya tetap percaya kepada Tuhan. Kemudian kata kedua orang tua itu, "Sedang kami berdua saja berjalan-jalan di taman, masuklah ia bersama-sama dengan 2 sahaya." Lalu
Pintu-pintu taman itu ditutup dan disuruhnya sahaya-sahaya itu pergi. Lalu datanglah seorang pemuda yang bersembunyi di situ kepadanya dan berbaring sertanya. Ketika kami yang ada di sudut taman melihat kefasikan itu, maka berlari-larilah kami kepada mereka. Walaupun kami melihat mereka tidur bersama-sama di sana, namun kami tidak dapat menangkap pemuda itu karena ia lebih kuat dari kami. Ia membuka pintu lalu melarikan diri. Tetapi dia ini kami pegang dan kami menanyakan siapa pemuda itu. Ia tidak mau memberitahu kami. Inilah kesaksian kami. Himpunan rakyat percaya akan mereka, oleh karena mereka adalah orang tua-tua di antara rakyat dan hakim. Lalu hukuman mati dijatuhkannya kepada Susana. Maka berserulah Susana dengan suara nyaring, Allah yang kekal yang mengetahui apa yang tersembunyi dan yang mengenal sesuatu sebelum terjadi. Engkau pun tahu pula bahwa mereka itu memberikan kesaksian palsu terhadap aku. Sungguh, aku mati meskipun tidak kulakukan sesuatu pun dari apa yang mereka bohongi aku. Maka Tuhan mendengarkan suaranya. Ketika Susana dibawa keluar untuk dihabisi nyawanya, maka Allah membangkitkan roh suci dari seorang anak muda, Daniel namanya. Berserulah ia dengan suara nyaring, aku ini tidak bersalah terhadap darah perempuan itu. Maka segenap rakyat berpaling kepada Daniel, katanya, apakah maksudnya yang kau katakan itu? Daniel pun lalu berdiri di tengah-tengah mereka, katanya, demikian bodohkah kamu, hai orang Israel? Adakah kamu menghukum seorang putri Israel tanpa pemeriksaan dan tanpa bukti? Kembalilah ke tempat pengadilan, sebab kedua orang itu memberikan kesaksian palsu terhadap perempuan ini. Bergegas-gegas kembalilah rakyat, lalu orang-orang tua itu berkata kepada Daniel, kemarilah, duduklah di tengah-tengah kami, dan beritahulah kami, sebab Allah telah menganugerahkan kepadamu martabat orang tua-tua. Lalu kata Daniel kepada orang-orang yang ada di situ, pisahkanlah mereka berdua ini jauh-jauh, maka mereka akan kuperiksa. Setelah mereka dipisahkan satu sama lain, maka Daniel memanggil seorang di antara mereka dan berkata kepadanya, hai engkau yang sudah beruban dalam kejahatan, sekarang engkau ditimpa dosa-dosa yang dahulu telah kau perbuat. Dengan menjatuhkan keputusan-keputusan yang tidak adil, dengan menghukum orang yang tidak bersalah, dan melepaskan orang yang bersalah. Meskipun Tuhan telah berfirman, orang yang tak bersalah dan orang benar janganlah kau bunuh. Oleh sebab itu, jika engkau sungguh-sungguh melihat dia, katakanlah, di bawah pohon apakah telah kau lihat mereka bercampur? Sahut orang tua-tua itu, di bawah pohon mesui. Kembali Daniel berkata, baguslah engkau mendustai kepalamu sendiri, sebab malaikat Allah sudah menerima firman dari Allah untuk membelah engkau. Setelah orang itu disuruh pergi, Daniel pun lalu menyuruh bawa yang lain kepadanya. Kemudian berkatalah Daniel kepada orang itu, hai keturunan Kanaan dan bukan keturunan Yehuda, kecantikan telah menyesatkan engkau dan nafsu birahi telah membengkokkan hatimu. Kamu sudah biasa berbuat begitu dengan putri-putri Israel, dan mereka pun terpaksa menuruti kehendakmu karena takut. Tetapi putri Yehuda ini tidak mau mendukung kefasikanmu. Oleh sebab itu, katakanlah kepadaku, di bawah pohon apakah telah kau dapati mereka bercampur? Saut orang tua-tua itu, di bawah pohon berangan. Kembali Daniel berkata, baguslah engkau mendustai kepalamu sendiri, sebab malaikat Allah sudah menunggu-nunggu dengan pedang terhunus untuk membahan engkau, supaya membinasakan kamu. Maka berseru-serulah seluruh himpunan itu dengan suara nyaring. Mereka memuji-muji Allah yang menyelamatkan siapa saja yang berharap kepadanya. Serentak mereka bangkit melawan kedua orang tua-tua itu, sebab Daniel telah membuktikan dengan mulut mereka sendiri bahwa mereka telah memberikan kesaksian palsu. Lalu mereka diperlakukan sebagaimana mereka sendiri mau mencelakakan sesamanya. Sesuai dengan Taurat Musa, kedua orang itu dibunuh. Demikian pada hari itu diselamatkan darah yang tak bersalah.
Jika saudara melihat ayat Alkitab yang menjadi permenungan kita hari ini dan mencoba mencarinya di dalam Alkitab saudara, kemungkinan besar saudara tidak akan menemukannya. Di Alkitab orang Protestan, kitab Daniel berakhir di pasal 12. Lalu mengapa ada pasal 13? Jika saudara memiliki Alkitab Deuterokanonika yang biasa dipakai rekan-rekan Katolik, saudara akan menemukan bahwa kitab Daniel berjumlah 15 pasal. Kok bisa? Sedikit penjelasan. Alkitab yang dipakai oleh orang Kristen Protestan memiliki perbedaan dengan yang dipakai rekan Katolik. Ada beberapa pasal bahkan kitab yang terdapat di Alkitab Deuterokanonika orang Katolik yang tidak dimiliki oleh Alkitab kita. Kata Deuterokanonika berasal dari kata Yunani yang berarti termasuk kanon kedua. Kitab-kitab Deuterokanonika dianggap kanonik oleh Gereja Katolik, Gereja Ortodok Timur, Gereja Ortodok Oriental, dan Gereja di Timur, tetapi dianggap non-kanonik oleh kebanyakan gereja dalam rumpun besar Kristen Protestan. Agar tahu kisahnya, saudara dapat membacanya melalui link berikut. Dalam kisah itu, kita bisa melihat bahwa tingkat kedewasaan tidak berbanding lurus dengan usia. Orang bisa bertambah usia, namun tidak bertambah dewasa. Juga kebijaksanaan tidak berbanding lurus dengan usia. Tak berarti orang yang berusia lebih bijaksana dibandingkan dengan orang yang lebih muda. Susana, anak Hilkia, istri Yoyakim, adalah perempuan yang digambarkan berparas cantik dan takut akan Tuhan. Sayangnya, ia difitnah sesuatu yang sangat buruk, dan celakanya, orang yang memfitnah dia adalah orang dari kalangan tua-tua, yang notabene-nya lebih dihargai dan dijadikan panutan. Orang tua-tua ini pada mulanya menempatkan diri sebagai orang yang bersih, tanpa cacat celah. Namun ternyata mereka bukanlah orang yang berhati mulia. Mereka orang tua-tua yang tak bisa mengendalikan hawa nafsu mereka. Suatu ketika, mereka menyatakan hasrat itu kepada Susana dengan berkata, "Kami sangat cinta berahi kepadamu. Berikanlah hati saja dan tidurlah bersama-sama dengan kami." Bukannya menjadi pelindung dan menunjukkan tindakan yang bisa diteladani, mereka justru melontarkan pernyataan yang tidak senonoh. Tentu Susana tak menyangka bahwa orang tua-tua yang dihargai itu bisa berkata demikian. Sontak Susana menolak permintaan mereka. Tebak apa yang terjadi? Susana diancam. Mereka akan memberikan kesaksian palsu dan kabar bohong mengenai Susana. Benar saja, mereka melakukan hal itu. Mereka memfitnah Susana karena Susana menolak permintaan mereka. Tentu, orang banyak masih memiliki pandangan yang baik mengenai orang tua-tua ini, hingga akhirnya nyawa Susana menjadi taruhannya. Ia hampir saja menerima hukuman mati untuk sesuatu yang tidak ia lakukan. Tuhan pun bekerja melalui Daniel. Ia berhasil menyelamatkan Susana dengan memberikan bukti bahwa apa yang disampaikan oleh orang tua-tua itu tidaklah benar. Bahkan yang terjadi adalah yang sebaliknya. Dari kisah ini kita bisa melihat bahwa kita bisa saja tidak melakukan kesalahan, namun orang lain justru membawa celaka kepada kita, seperti yang terjadi kepada Susana. Susana tak melakukan kesalahan apapun, namun orang tua-tua itu hampir membuat ia dihukum mati atas sesuatu yang tidak ia lakukan. Kedua, kita belajar pula bahwa usia tak menjamin kedewasaan, kebijaksanaan, dan spiritualitas yang baik. Bahkan, orang tua-tua ini adalah orang-orang yang dihargai dan dipandang. Namun itu semua hanya di permukaan, di dalamnya sama sekali berbeda. Dan ketiga, Tuhan bisa menolong dan membantu kita melalui siapa dan apa saja, seperti Susana yang akhirnya diselamatkan oleh Daniel. Diskusikan. 1. Pernahkah saudara mendapatkan masalah dari apa yang tidak saudara lakukan seperti Susana?
Bagaimana perasaan dan respon saudara saat itu? 2. Kejadian orang terpandang melakukan tindakan senonoh bukan saja ada di zaman dahulu. Beberapa waktu yang lalu kita sama-sama tahu bahwa ada salah satu pemuka agama justru melecehkan murid spiritualitasnya. Menurut saudara, mengapa hal ini bisa terjadi? Mengapa orang-orang yang mengajarkan kebaikan justru tidak melakukan apa yang ia ajarkan? Doakan. 1. Berdoa agar seluruh anggota PPW bisa terus mendapatkan perlindungan dan penyertaan dari Tuhan. 2. Kesehatan dan upaya setiap pihak dalam mencegah terjadinya gelombang ketiga pandemi COVID-19 pasca Nataru.